Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat kepada Ibu Indawati SEMMMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial dan teman-teman yang menonton video kali ini semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya mahasiswa Universitas Pamulang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas mengenai uji multikolinialitas. Pada pembahasan materi kali ini, saya tidak hanya sendirian. Saya akan ditemani oleh anggota-anggota kelompok saya. Saya sendiri, Radi Riyadi, akan ditemani oleh Balkis Fatiatul Zulfa dan juga Angel Sianarendo. Di dalam pemaparan materi kali ini, kita akan membahas yang pertama, mengenai pengertian multikolonialitas itu sendiri. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, rumus multikolonialitas. Yang keempat, dampak dari multikolonialitas. Yang kelima, contoh soal. Yang keenam, cara mengaplikasikan uji multikolonialitas ke dalam aplikasi SPSS. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Balkis Fatiatul Zulfa. Cikeda. Nama saya Balkis Fatiatul Zulfa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas adalah hubungan linear yang kuat antar variabel bebas dalam model regresi. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Regner Friis pada tahun 1934. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan oleh Maddallah 1992. Artinya bahwa masalah multikoliniaritas tidak akan terjadi dalam model regresi yang bentuk fungsinya berbentuk non-linear, tetapi masalah multikoliniaritas akan muncul dalam model regresi yang bentuknya berbentuk linear di antara variabel-variabel bebas. Uji multikoliniaritas bertujuan untuk memastikan tidak ada korelasi antar variabel independen karena model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi tersebut. Berkaitan dengan masalah multikoliniaritas, Sumodo Diningrat 1994 mengemukakan bahwa ada 3 hal yang perlu dibahas terlebih dahulu. 1. Multikoliniaritas pada hakikatnya adalah fenomena sampel. Dalam model fungsi regresi populasi, Population Regression Function (PRF), diasumsikan bahwa seluruh variabel bebas yang termasuk dalam model mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel tak bebas Y, tetapi mungkin terjadi bahwa dalam sampel tertentu. Kedua, ada multikoliniaritas adalah persoalan derajat, degree, dan bukan. Artinya bahwa masalah multikoliniaritas bukanlah masalah mengenai apakah korelasi di antara variabel-variabel bebas negatif atau positif, tetapi merupakan persoalan mengenai adanya korelasi di antara variabel-variabel bebas. Ketiga, masalah multikoliniaritas hanya berkaitan dengan adanya, artinya bahwa masalah multikoliniaritas tidak akan terjadi dalam model regresi yang bentuk fungsinya berbentuk non-linear, tetapi masalah multikoliniaritas akan muncul dalam model regresi yang bentuk fungsinya berbentuk linear di antara variabel-variabel bebas. Perkenalkan, saya Angel Sianarendo. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Rumus multikoliniaritas. Yang pertama itu menghitung kolerasi antar variabel bebas. Nah, bisa dilihat rumusnya di PPT tersebut. Yang kedua itu mengkuadratkan nilai kolerasi antar variabel bebas, yaitu R kuadrat. Yang ketiga itu menghitung nilai tolerance atau TOL. TOL sama dengan 1 kurang R kuadrat. Yang keempat itu menghitung nilai VIF atau Variance Inflation Factor. VIF sama dengan 1. Untuk mendeteksi hal tersebut, pedomannya adalah sebagai berikut. Jika nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikoliniaritas antar variabel independen dalam model regresi.
Jika nilai tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikoliniaritas antar variabel independen dalam model regresi. Nah, yang berikutnya itu tentang dampak multikoliniaritas. Menurut Montgomery 2006, dampak multikoliniaritas dapat mengakibatkan koefisien regresi yang dihasilkan oleh analisis regresi berganda menjadi sangat lemah atau tidak dapat memberikan hasil analisis yang mewakili sifat atau pengaruh dari variabel bebas yang bersangkutan. Dalam banyak hal, masalah multikoliniaritas dapat menyebabkan uji T menjadi tidak signifikan, padahal jika masing-masing variabel bebas diregresi secara terpisah dengan variabel tak bebas simple regression. Cara mengatasi multikoliniaritas. Yang pertama itu menambahkan data yang baru, yang kedua itu menghilangkan satu atau beberapa variabel bebas, yang ketiga itu estimasi regresi Ritze, yang keempat itu melakukan informasi data seperti menjadi logaritma natural atau LN, yang kelima itu melakukan outlier terhadap data ekstrim. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya di sini Raditya akan membahas contoh soal yang telah diberikan. Soalnya adalah telah diberikan data sebagai berikut. Ujilah apakah data mampu lolos uji multikoliniaritas dan berikan kesimpulannya. Untuk mempermudah dalam menjawab soal ini, kita akan menggunakan aplikasi Excel. Mari kita ke aplikasi Excel. Oke guys, di sini sudah masuk ke dalam aplikasi Excel-nya ya guys ya. Untuk yang pertama itu ada kolom number merupakan jumlah data. Jumlah data itu disimbolkan dengan N ya guys ya. Nah, untuk data yang kita uji itu ada 50, dan untuk yang selanjutnya itu ada kolom X1 dan X2. X1 dan X2 itu merupakan variabel independennya. Dan kolom selanjutnya itu ada Y, yaitu variabel dependen untuk mencari uji multikoliniaritasnya. Terus yang selanjutnya itu ada kolom X1 dikali X2, yaitu 100 dikali 102, maka hasilnya 10.200. Terus yang selanjutnya itu ada X1 akar 2, itu merupakan hasil dari X1 akar diakarin 2 gitu. Misalnya 100 dikali 100, maka hasilnya 10.000. Nah, begitupun sama dengan kolom yang terakhir, yaitu X2 akar 2, yaitu 102 dikali 102, maka hasilnya 10.404. Nah, setelah kita lakukan semuanya ini, kita harus mentotal keseluruhan data yang ada. Maka kita peroleh nilai untuk X1 nya itu adalah 4038, untuk X2 nya itu adalah 4024, untuk Y nya itu 2763, untuk X1 kali X2 nya itu 328.766, untuk X1 akar 2 nya itu adalah 331.266, untuk X2 akar 2 nya itu adalah hasilnya adalah 328.812. Untuk mencari uji multikoliniaritasnya atau hasil uji multikoliniaritasnya, kita yang pertama itu harus menghitung korelasi antar variabel. Korelasi antar variabel biasanya disimbolkan dengan R. Rumusnya adalah N dikali dengan sigma X1 kali X2, lalu dikurangi dengan sigma X1 dikali sigma X2, lalu dibagi dengan akar dari N dikali sigma X1 akar 2 dikurangi hasil dari sigma X1 akar 2, lalu dikali dengan N kali dengan N kali lagi dengan sigma X1 akar 2, lalu dikurangi dengan sigma X2 akar 2. Nah, setelah kita rumusnya sudah tahu, selanjutnya kita masukkan aja nih data-datanya. Yang sini kan yang pertama itu kan N ya, N kita masukin 50,
terus sigma X1 kali X2. Nah ini ya, yang ini sigma X1 kali X2, sigma X1 kali X2 328 776. Kita masukin di sini. Lalu kita kurangkan dengan sigma X1 dikali sigma X2. Ini ya guys ya, 4038 sigma X2 nya itu 4024. Lalu dibagi dengan akar dari n ya, ini n dikali dengan sigma X1 akar 2, sigma X1 akar 2. Ini ya guys ya, 328812. Lalu dikurangi dengan sigma X1 akar 2. Sigma ini ya, kita sigma X1 ini beda ya, berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini langsung kita hasilnya yaitu 328. Kalau yang ini kita harus akarin dulu, kita harus cari dulu sigma X1 nya tuh totalnya berapa gitu. Nah, sigma X1 totalnya itu adalah 4038, lalu kita akarin 2. Begitupun yang sebelahnya juga caranya sama. Yang pertama kita cari n nya, yang kedua kita cari sigma X1 akar 2 nya, terus yang selanjutnya kita juga cari sigma X2 akar 2 nya. Nah, begitupun sama caranya dengan yang di sebelahnya. Nah, lalu kita lanjut ke pengaliannya saja ya guys ya. Yang pertama kita sama dengan untuk memperoleh hasilnya yaitu 50 dikali dengan sigma X1 kali X2 yang ini 328776, maka diperoleh hasil 16.438.300. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita kalikan 4038 dengan 4028. Oke, rumusnya sama dengan dikali kita menuju X1 4038, lalu kita kalikan dengan yang sebelahnya yaitu X2 yaitu 4024. Maka diperoleh nilai yaitu 16.248.912. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita mencari nilai dari yang ini terlebih dahulu nih. 50 dikali 331. Oke, kita cari nilai itunya dulu. Nah, karena di sini ada ini ya, ini merupakan untuk mempermudah aja, kita kalinya di sini saja ya teman-teman. 50, kita cari 50. Ini merupakan jumlah dadanya 50. Lalu kita kalikan dengan sigma X1 akar 2, sigma X1 akar 2 331266. Oke, itu jumlah hasilnya adalah 16.563.300. Kita masukkan ke dalam sini. 16.563.300. Oke. Nah, yang selanjutnya kita mencari nilai dari yang ini, 4038 akar 2. Nah, 4038 akar 2. Ini dia. Kita akarin saja akar 2. Oke, maka didapat nilai atau hasilnya itu 16.305.444. Nah, yang selanjutnya kita mencari nilai yang ini nih. Yang ini 50 dikali 328 812 dikurangi dengan 4024 diakarkan dengan 2. Oke. Caranya sama kayak tadi. Kita cari yang 50-nya. Lalu kita kalikan dengan 328.812. Nah, yang ini guys ya. Oke. Maka diperoleh hasil 16.440.600. Oke, yang selanjutnya kita mencari hasil dari X2 akar 2. Yaitu 4024 dikali diakarkan dengan 2. Nah, ini 4024 diakarkan dengan 2. Maka diperoleh hasilnya itu adalah 16.192.576. Nah, selanjutnya kita menjumlah dari yang atas ini yaitu 16.438 kita kurang dengan
16.248.912. Maka diperoleh hasilnya itu adalah 198.384. Nah, yang selanjutnya juga sama, kita jumlah. Untuk mempermudah kita taruh di sini aja dulu. Nah, yang ini 16.563.300 kita kurangkan dengan 16.305.404. Maka diperoleh nilai itu 257.856. Oke, 257.856. Oke, kita taruh datanya. Nah, selanjutnya kita mencari nilai yang ini, 16.440.600 dikurangi 16.192.576. Untuk itu kita sama dengan juga, langsung aja 16.440.600 dikurangi dengan 16.192.576. Maka diperoleh hasilnya itu adalah 248.024. Nah, cara yang selanjutnya kita langsung sama dengannya saja, karena ini masih sama, karena di bawahnya masih ada penjumlahan. Kita jumlahkan dulu 257.856, kita jumlahkan atau kita kalikan dengan 248.024. Oke, kita jumlahkan yang ini, kita kalikan dengan yang ini 248.024. Oke, maka hasilnya itu adalah 63.954.476.544 rupiah. Oke, kita masukkan 63.954.476.544. Oke, udah masuk datanya. Nah, lalu kan di sini kan ada akar nih. Nah, untuk menghilangkan akarnya di dalam aplikasi Excel, kita tulis rumus sama dengan SQRT buka kurung, kita ambil datanya dari sini yaitu 63.954.476.544. Kita ambil, kita tutup. Maka hasilnya adalah ini. Lalu kita pindahkan yang ini lagi. Nah, langkah yang terakhir kita bagi nih 189.388 kita bagi dengan 25 akar dari hasil 63.954.476.544. Kita bagi aja langsung ya. Nah, ini kita bagi dengan yang ini. Maka hasilnya adalah 0,74882. Kalau ada yang bertanya, Bang, boleh nggak dibuletin di sebelah sini? Ini belum boleh, karena dalam uji multikoleritas ini, di dalam mencari korelasi antar variabel itu tidak boleh dibulatkan terlebih dahulu. Oke, untuk cara yang kedua, kita itu harus mengkuadratkan nilai korelasi antar variabel. Gampang aja ini mah, tinggal kita sama dengan hasil yang ini 0,74882 kita kuadratkan dengan 2. Maka hasilnya adalah 0,560835. Nah, ini juga nggak boleh dibuletin juga ya teman-teman, belum boleh dibuletkan karena di sini masih ada penjumlahan. Nah, yang selanjutnya kita itu harus menghitung nilai toleransi. Cara menghitung nilai toleransi adalah 1 dikurangi dengan R akar 2. R akar 2 ini kan udah kita peroleh nih hasilnya. Tinggal kita masukkan saja. Sama dengan, nah, itu dia. Masukkan hasilnya. Lalu untuk menghitung nilai toleransi kita boleh langsung masukkan 1 dikurangi dengan 0,5 ini. Oke, didapat hasilnya 0,4391665. Nah, kalau misalkan di sini boleh kita bulatkan menjadi 0,44 atau menjadi 0,4.
Tapi lebih simpelnya kita harus bulatkan di 0,4. Lalu untuk bagaimana sih kita bulatannya? Ya udah tinggal kita kurangin aja koma di belakang. Maka hasilnya adalah 0,44. Nah, cara yang terakhir kita menghitung nilai FIF. Nilai FIF itu didapat dari 1 dibagi dengan nilai toleransi. Nilai toleransi kita peroleh nih. Nah, ini dia kan 0,44. Nah, langsung kita bagi saja. Untuk mempermudah, kita bagi. Maka didapat nilai FIF-nya itu adalah 2,27770408. Nah, bagian sini boleh nggak Bang dibuletin? Boleh. Menjadi 2,28. Oke ya, 2,28. Lalu kan terakhir kan kita udah menghitung tuh nilai uji multikoloritasnya. Nah, apa sih kesimpulannya? Nah, di sini saya sudah membuat kesimpulannya teman-teman, karena saya sudah menjawab soalnya. Nah, berdasarkan hasil diperoleh nilai FIF adalah 2,28 dan nilai toleransi 0,44. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolineritas antar variabel independen. Nah, artinya jika tidak terjadi gejala multikolineritas, berarti data yang kita kerjakan itu data yang bagus untuk mengerjakan yang lainnya, data-data yang lainnya. Nah, baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu cara memasukkan uji multikoloritas ke dalam aplikasi SPSS. Oke guys, saya Radi di sini akan melakukan pembahasan terakhir pada materi kali ini, yaitu tahapan analisis uji multikoloritas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita langsung buka saja aplikasi SPSS-nya. Nah, di dalam aplikasi SPSS itu ada data view dan variable view. Nah, di variable view kita masukkan variabel independen dan variabel dependennya. Kita masukkan X1, X2, dan Y. Oke, kita enter. Nah, di measure X1 dan X2 kita ubah menjadi scale. Setelah itu kita balik ke data view. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, untuk pengambilan data, agar kita tidak lama, kita ambil data dari aplikasi Microsoft Excel. Ini dia Microsoft Excel. Datanya sama aja guys. Nah, ini dia X1, X2, dan Y. Kita ambil datanya. Kita ambil, kita Ctrl C, lalu kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS-nya. Nah, sudah masuk datanya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan uji multikoloritas pada aplikasi SPSS, kita klik analis, lalu pilih regression, lalu pilih linear. Nah, di linear ini X1 dan X2 kita masukkan ke variabel independen, dan Y kita masukkan ke variabel dependent. Lalu di sini kita klik statistik. Lalu untuk estimate dan model fit, tanda centangnya kita hapus. Lalu kita ganti dengan collinearity diagnostic. Lalu kita klik continue dan OK. Dan di sini langsung muncul hasilnya. Dan hasilnya adalah untuk nilai toleransinya itu adalah 0,439. Dan nilai FIF-nya 2,277. Apakah hasil ini sama dengan yang ada di Microsoft Excel? Kita bandingkan apakah sama. Oke, kita lihat 0,439 dan 2,27. Hasilnya sama. Berarti kesimpulannya pun pasti sama, yaitu berdasarkan hasil diperoleh nilai FIF adalah 2,28. Ini pembulatan, dan nilai toleransi adalah 0,44, dan ini juga pembulatan dari 0,439. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikoloritas antar variabel independen. Oke guys, jadi ya pembahasan terakhir dari saya. Kita lanjut ke kesimpulan dan juga closing.
Oke guys, itu dia pemaparan materi dari saya dan anggota-anggota kelompok saya. Dari pembahasan materi kali ini, maka dapat kami simpulkan bahwa uji multikoleritas adalah metode untuk mendeteksi adanya korelasi atau hubungan linear yang tinggi antar variabel bebas atau independen di dalam model regresi linear. Multikoleritas dapat menunjukkan interpretasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Indikator yang digunakan adalah nilai toleransi lebih dari 0,10, maka data aman. Dan nilai FIF kurang dari 10, maka data tidak terjadi gejala multikoleritas. Uji multikoleritas penting untuk memastikan model regresi bebas dari korelasi antar variabel independen, sehingga hasil analisis menjadi valid dan dapat dipercaya. Oke guys, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Saya tutup. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. See you next video guys. Bye-bye.